Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sehat semua teman-teman? Apa kabar? Hari ini kita akan melanjutkan presentasi dari mata kuliah filsafat yang hari ini presentasi adalah Hania yang akan membawakan judul manusia sebagai symbolic animal. Betul Hania? Betul. Sudah siap presentasinya? Sudah. Oke, siap. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, saya ambil alih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan materi yaitu yang berjudul manusia sebagai simbolik animal. Jadi pertama itu kita mengenal dulu Ernest Cassirer. Jadi siapa itu Ernest? Ernest adalah seorang figur besar dalam pengembangan idealisme filosofis. Jadi di pertengahan abad ke-20 dia adalah seorang filsuf Yahudi Jerman menggunakan tradisi neo-kantianisme. Ia mengembangkan suatu filosofi budaya sebagai teori simbol yang ditemukan di fenomenologi pengetahuan. Dan mungkin ini ada beberapa data, tanggal lahir, tanggal ia meninggal, dan dia adalah seorang putra pengusaha Yahudi di Baleslau. Pertama kali belajar hukum ia di Berlin, tetapi kemudian memulai mempelajari sastra dan filsafat Jerman di berbagai universitas di Jerman. Di Melbourne, ia sekolah neo-kantisme yang sebagai reaksi terhadap akhir idealisme menumbuhkan filosofis epistemologi berdasarkan ilmu alam. Dalam perjalanan studinya, Cassirer mengkritik dan memperluas neo-kantian kritik nalar untuk memasukkan kritik budaya dengan alasan ilmu alam tidak dalam posisi untuk membuka realitas secara keseluruhan. Gelar Dr. Cassirer tentang Descartes pada tahun 1999. Jadi ini pemikiran Ernest. Ia memiliki pemikiran terhadap manusia di mana ia menyebutkan bahwa manusia merupakan bukanlah lagi animal rasional tetapi animal simbol. Manusia disebutnya sebagai animal simbol karena di samping sebagai Homo sapiens atau mempunyai kesadaran tinggi, manusia juga mempunyai suatu unsur kebinatangan dalam dirinya. Oleh karena itu, pernyataan Cassirer dapat digunakan sebagai pedoman bahwa manusia dengan kesadaran yang dimilikinya harus mengeliminasi sifat-sifat kebinatangan yang dimilikinya, sehingga sifat kemanusiaannya semakin meningkat, sehingga manusia dapat mewujudkan personalnya. Cassirer dengan rasional animal. Ada dua definisi tentang manusia yang telah dibahas, yaitu rasional animal dan religius animal. Telah menjelaskan hakikat manusia diteropong dari struktur metafisik dan fisiknya. Namun pada definisi simbol animal, manusia dilihat dari karya-karya manusia sendiri. Konsep simbol animal sendiri berasal dari Ernest yang tadi sudah dijelaskan dalam buku An Essay on Man, menyebutkan manusia sebagai hewan yang menciptakan atau memaknai isi simbol. Namun Cassirer membantah bahwa karakteristik utama manusia bukan terletak dalam hakikat metafisik atau fisiknya dalam karyanya. Cassirer menolak definisi rasional animal karena rasional animal tidak tepat menggambarkan kodrat manusia. Simbol merupakan dimensi baru pada manusia yang tidak terdapat pada hewan. Dia mendasarkan definisi hewan simbolis pada temuan-temuan biologi. Kasusnya, temuan dari Johannes von Uexküll, ahli biologi berkebangsaan Denmark. Oleh sebab itu, manusia tidak berhadapan langsung dengan realita fisik dan tidak lagi berurusan dengan benda-benda itu sendiri. Dalam arti tertentu, manusia secara terus-menerus
berhadapan diri sendiri dalam bentuk bahasa, mitos, agama, dan simbolis lainnya. Ada beberapa perilaku simbolis manusia dengan hewan, yaitu terdapat ilmuwan. Jadi ada beberapa ilmuwan yang mengatakan bahwa perilaku simbolis hanya ditemukan pada manusia, sedangkan ilmuwan lain pun ada juga yang berpendapat pada hewan. Kasusnya hewan-hewan yang memiliki kemampuan yang tinggi dibanding lainnya juga memperlihatkan perilaku simbolis. Hal ini menjadi perdebatan hingga sekarang. Hasil percobaan para ilmuwan seperti Ivan Pavlov, Wolf dan Kohler menunjukkan bahwa hewan juga bisa bereaksi secara tidak langsung terhadap stimuli. Jadi Pavlov membuat percobaan dan membuktikan adanya rangsangan representatif, yaitu rangsangan tak langsung. Ada beberapa percobaan yang dilakukan Wolf terhadap kera-kera anthropoid menunjukkan kreativitas ganjaran dalam bentuk tanda. Hewan belajar merespon tanda-tanda itu sebagai pengganti ganjaran makanan, seakan-akan mereka merespon makanan itu sendiri. Jadi kera-kera anthropoid membuktikan adanya proses simbolis dalam perilaku mereka. Dan manusia dan pertanyaan. Untuk mengetahui budi manusia, maka kita perlu membicarakan hubungan pernyataan dengan bahasa. Bahasa merupakan bentuk dari pernyataan yang terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, ada bahasa terdiri dari simbol. Kedua, bahasa sebagai sistem yang harus dimengerti dan dianalisa sesuai unsur-unsurnya, misalnya kata, benda, sifat, keterangan, dan lain sebagainya. Ketiga, ada sistem yang terlibat dalam bahasa digunakan untuk komunikasi. Keterbatasan bahasa berdasarkan arti tidak melekat seluruhnya pada kata, sehingga kalau sesuatu kata terlepas dari konteksnya, seringkali tidak mudah untuk ditangkap arti sebenarnya. Salah satu tugas filsafat yaitu mengkaji arti dari kata-kata dan pernyataan-pernyataan yang dipergunakan untuk menyatakan gagasan. Ya, mungkin hanya sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya kembalikan lagi kepada moderator, Kang Rifki. Iya, terima kasih Kania. Oke, dari presentasi yang sudah dipresentasikan oleh Kania, teman-teman ada yang mau kita diskusikan? Mungkin boleh Kania ya, tetap di posisi dipresentasikan aja. Biar teman-teman bisa sambil ini melihatnya. Boleh kan ya ke slide yang 5. Itu apa namanya? Boleh. Silakan teman-teman, ada yang mau didiskusikan dari Windri, Azhar, Zahra, Kunsin? Halo, teman-teman. Ya, mungkin ada 2 atau 3 pertanyaan. Silakan. Baik, Animang. Jika memang belum ada yang bertanya, izin bertanya.
Oh, boleh silahkan Azhar. Saya ingin bertanya, kan di situ ada manusia dilihat dari karya-karyanya manusia sendiri. Nah itu teh seperti apa contohnya? Di slide berapa ya, Jar? Di slide 5. Oh iya, ini. Yang ini Kaisar Membata. Yang manusia dilihat dari karya-karya manusia sendiri. Nah contohnya itu apa? Oke, sebentar. Oke. Pertanyaan Azhar mungkin kita keep dulu, dan selanjutnya untuk teman-teman ada yang mau bertanya lagi untuk pertanyaan keduanya? Silahkan. Jika memang belum ada yang bertanya, izinkan saya kan ya untuk bertanya, boleh? Boleh, Kang, silahkan. Oke. Di yang pertama, di slide kedua, kita disajikan dengan slide yang mengenal dulu siapa itu Ernest Cassirer. Dan dari judulnya itu adalah manusia sebagai simbolik animal. Apakah materi manusia sebagai simbolik animal ini didasari dari sebuah pemikiran Cassirer ini? Oke, saya keep dulu ya, Kang, pertanyaannya. Boleh silakan kan ini. Silakan. Apakah Kania cukup atau kurang dengan pertanyaannya? Boleh mungkin jika ada yang masih mau bertanya satu lagi atau. Oke. Satu pertanyaan lagi untuk teman-teman yang mau menanyakan kepada Kania, dipersilahkan. Silakan teman-teman. Ada yang mau ditanyakan mungkin dari Windri, Sinsin, Zahra. Halo teman-teman, Sinsin, Windri, Zahra ada hadir? Hadir. Oh, hadir. Oke, sembari kita menunggu pertanyaan ketiga, apakah sudah ada pertanyaan yang memang sudah bisa dijawab, Kania? Mungkin pertanyaan yang Kang Rifki dulu ya. Oh, boleh, silahkan. Jadi tadi apakah animal simbolik ini ada sangkut pautnya dengan Ernest Cassirer atau teorinya itu? Jadi ya bahwa Ernest sendiri itu adalah yang menjelaskan bahwa animal simbolik itu adalah pengakuan dari dirinya sendiri. Jadi ia itu membuat salah satu buku yang di dalamnya menjelaskan bahwa manusia itu ada kesamaannya dengan hewan ya. Karena Ernest itu percaya bahwa manusia itu dahulunya sebuah kera atau Homo sapien gitu, Kang. Kalau ada yang salah mungkin nanti bisa dibetulkan sama Kang Anto. Udah kan ya? Udah? Ya, Kang? Udah? Ya, mungkin pertanyaannya Azhar tadi mengenai manusia dilihat dari karya-karya itu sendiri ya. Jadi kita melihat
diri kita sendiri, kalau menurut Kasier sendiri, dia itu melihat karya yang menyatakan posisi pada filosofinya diri sendiri. Jadi apa filosofi yang ada di dalam dirinya itu, lalu ini tuh mengarah kepada, kalau di dalam perkataannya Kasier itu mengarahnya ke orang lain ya, bukan keseluruhan manusia, yaitu tokoh-tokoh sastra khususnya Goethe dan tentang filsafat, tokoh-tokoh filsafat ilmu itu sih. Jadi bukan karya-karya manusia itu sendiri itu bukan mengarah kepada seluruh manusia, jadi mengarahnya itu ke Goethe, yaitu seorang filsafat ilmu, seorang filsuf. Oke, terima kasih kan ya. Sama aja, mungkin jika kurang jelas nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Anto. Oke. Mungkin teman-teman yang lain, Kania, Sinsin, Windri, dan Zahra mungkin sudah ini ya, belum ada pertanyaan untuk di materi Kania. Jika memang sudah tidak ada yang ditanyakan kembali, izinkan saya untuk menutup presentasi ini, dan kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih Kania sudah mempresentasikannya. Saya tutup. Untuk teman-teman, semoga sehat selalu. Dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.